Oke. Baik, hadirin sekalian, tentu Bapak dan Ibu sudah penasaran dan sudah ingin bertanya kepada narasumber. Ternyata sebenarnya saya masih punya daftar pertanyaan banyak ya, tapi saya mau kasih kesempatan dulu kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada para narasumber. Silakan, boleh, ada yang mau bertanya dulu ya? Boleh Ibu? Dan tolong sebutkan nama ya, 1, 2, 3. 3 dulu, pertama Ibu yang berkerudung biru, kemudian ada laki-laki Mas Basit, satu lagi Ibu Dian ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Pipih dari Ranca Ekek. Terima kasih atas kesempatannya. Ke narasumber yang langsung aja ke narasumber penulis Kayangan Putus. Menyikapi dari itu ya, dari saya tahu dari kisah nyatanya, terus lari ke sinetron, terus layar kacanya juga. Di kisah nyatanya kan itu sebetulnya di anaknya itu banyak itu ya, 3 ya kalau nggak salah ya, 3. 5 yang terakhir meninggal gitu. Iya 3 ya. Dan itu yang namanya suaminya dengan latar belakang yang sangat religius gitu ya. Kok bisa gitunya? Itu pertama itu. Tapi bukan mungkin karena LDR juga mungkin ya, atau tugas, atau sehingga mungkin jauh dari istri sehingga dia memilih lagi perempuan lain. Tapi itu makan yang di sinetron mas cuma 1 anaknya itu ya, simpel gitu. Yang ini kan seperti sikapi tadi ya, benar-benar insecure gitu ya, bisa dari psikologi bisa secara optimis dan bisa juga secara pesimis. Kalau yang optimis misalkan kita punya no problem, kita bisa hidup tanpa laki-laki, ya kata kasarnya gitu, bisa aja kita nyarilah, istilah kasarnya nyari duit sendiri, ngapain misalkan ini. Tapi kita lihat juga istilah Sundanya anak kermarujeh nak kerpilah tungdulang cek paripaos nama gitunya ibu ya, istilahnya ibu mengerti apa artinya? Ibu tungdulang, jadi istilahnya anaknya itu masih butuh-butuhnya masih kecil-kecil gitu ya. 5 kan gitu, tapi saya tahu itu dari itunya kisah nyata itu 5. Bagaimana dia mau bisa berperan ganda, di satu sisi anak yang masih kecil ya, tapi kalau misalkan lihat di sinetron, maka dia yang disakitinya itu seorang dokter, seorang yang IT, sampai-sampai suaminya berselingkuh pun dia bisa lacak dengan IT-nya. Itu bagi orang atau perempuan yang sangat istilahnya high class. Terus misalkan lari lagi misalkannya ke daerah saya ya, kecil gitu ya, ada juga, karena itu bukan 1-2, karena saya juga menyikapi dari orang tua murid, ortu murid saya ya, ada juga yang seperti itu, tidak ada pilihan lain kecuali berdagang. Akhirnya anak-anak yang kecil itu dibawa dengan berdagang. Nah, peran ganda maksimal itu seperti apa? Seperti apa bagi anak-anak yang ekonominya begitu lemah, tidak ada pilihan selain berdagang. Kita lihatnya kalau sinetron maka dia bisa melacak sendiri. Kalau dengan kekuatan power dia sebagai wanita karirnya gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat lagi, ibu tolong disikapi yang berperan ganda yang tidak punya pilihan lain sekarang selain berdagang. Sedangkan berdagang di posisi seperti ini, di mana pabrik PHK-an, saingan yang begitu berat gitu ya. Mungkin itu saja supaya tidak insecure aja gitu yang ada perempuan dalam posisi seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Ibu, sudah kami pahami. Berikutnya dari Mas Basit ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pagi hari ini dikelilingi oleh terutama ibu-ibu hebat yang ada di hadapan saya. Tentu juga semua ibu-ibu hebat yang pada pagi hari ini hadir di tempat ini. Jadi saya mungkin sebagai pasangan baru lah ya, baru 10 tahun maksudnya, tapi itu tetap baru buat saya.
dibanding semua ibu-ibu yang pengalamannya sudah jauh lebih lama daripada saya. Saya mungkin lebih menekankan nanti ke peran dari masing-masing pasangan. Jadi saya juga senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Dr. Echa sebagai penulis novel Layangan Putus. Kebetulan saya tidak mengikuti secara rinci, Bu. Bahkan mohon maaf saya tidak juga membaca novelnya, belum sempat mungkin ya. Tapi istri saya sudah sangat tamat itu, Bu, dan sangat menjiwai. Jadi pasti beliau sudah sangat senang sekali. Oke, boleh langsung hari ini bisa pertanyaannya. Langsung ke inti pertanyaan. Jadi mungkin saya juga kemarin sempat belajar tentang teori teamwork ya. Kebetulan juga pembicaranya hadir di sini, saya lihat tadi itu. Jadi dalam membentuk teamwork yang hebat itu ada tahapannya dari mulai forming, storming ya, norming, lalu yang terakhir itu performing. Artinya dalam membentuk tim yang hebat itu, di forming itu kita saling mengenal dulu, setelah itu baru kemudian kita storming, udah mulai ada konflik di situ gitu. Setelah itu kemudian kita membentuk norma. Nah, setelah itu baru kemudian tim itu bisa perform gitu. Dan saya komparasikan dalam membentuk keluarga nampaknya juga 11-12 lah, tidak jauh beda dengan kayak gitu ya. Jadi dalam tahap pernikahan itu kita saling mengenal dulu gitu. Walaupun memang sebelumnya adalah saling PDKT dan lain-lain, tapi kan biasanya hal-hal yang kalau PDKT kan buruk-buruknya kita ditutupi dulu gitu. Tapi ketika disatukan dalam pernikahan itu baru kita buruk-buruknya muncul semua. Nah, di situ perkenalan yang sebenarnya. Pertanyaannya, Mas. Nah, dari tahap kita tuh mungkin yang saya maksud itu dalam tahap performing ini peran dan tanggung jawab masing-masing itu kan harus di-clearkan dulu. Banyak mungkin ya terutama saya yang mengalami peran dan tanggung jawab masing-masing belum clear, tapi dalam keluarga itu udah dapat storming, udah dapat ujian gitu istilahnya ya. Karena itu tadi mungkin ternyata pasangan saya nggak seperti yang saya bayangkan dulu gitu ya. Jadi stormingnya, makanya saya ingin belajar terutama dari ibu-ibu yang di depan itu bagaimana sih membagi tips dan triksnya, membagi terutama mungkin kebetulan istri saya juga bekerja, jadi sehingga ketika itu masing-masing dalam pekerjaan itu laki-laki kan juga punya ego, ini tugas kamu loh gitu, harusnya ini tugas kamu loh gitu. Jadi kan saya udah kerja seharian ya, masing-masing kan punya klaim masing-masing seperti itu gitu. Sehingga ketika badai-badai itu kalau kita tidak betul-betul manage dengan baik itu kan bisa tumbang beneran gitu. Makanya saya juga pengen belajar nih dari ibu-ibu terutama yang hebat di sini, bagaimana sih tips dan triknya membagi tugas peran masing-masing itu sehingga masing-masing suami istri itu tadi tidak terbebani gitu. Oke. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Berikutnya kita pada penanya yang ketiga. Dipersilakan kepada Ibu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teris. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman Muti Institute yang sudah bikin acara yang sangat keren sekali. Jadi alih-alih memberikan motivasi seperti motivator, tetapi kita semua diajak untuk belajar lagi, berpikir kritis, dan yang paling penting adalah kita kembali berpikir reflektif dalam melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, langsung ini terkait dengan peran ganda. Saya menyimak berbagai macam obrolan ya dari ketiga narasumber yang hebat-hebat di depan, dan tadi juga saya menyimak keynote speaker juga dari Ibu Nina. Saya berpikir ya sepanjang acara ini, jangan-jangan bahwa peran ganda itu di Indonesia khususnya tidak lebih dari sebuah konstruksi sosial atau konstruksi budaya. Kenapa peran ganda itu menjadi berat sekali? Saya punya pengalaman ini sangat empiris sekali. Saya perempuan yang memilih bekerja secara sadar karena saya bisa sakit badan kalau saya di rumah lebih dari 3 hari. Jadi kalau saya tidak beraktivitas, tidak melakukan sesuatu, saya merasa krisis kepercayaan diri. Saya pernah gagal dalam membina rumah tangga. Waktu itu saya merasa peran ganda, bahkan peran yang berlipat ganda menjadi sangat berat sekali. Tetapi ketika saya mendapatkan hari ini, saya mendapatkan pasangan yang sangat baik, saya merasa bahwa peran ganda itu ternyata sangat menyenangkan sekali. Jadi menurut saya mungkin kuncinya adalah dari konstruksi budaya, konstruksi sosial, juga konstruksi agama. Bagaimana kemudian keberagamaan masyarakat Indonesia melihat perempuan di luar rumah, bagaimana melihat pekerjaan ada istilah mungkin Bu Naim pernah menyitir
tentang domestifikasi peran perempuan, bagaimana kemudian laki-laki tidak menjadi gengsi mencuci, tidak mengganti popok, sehingga kalau istrinya datang pulang kerja, suaminya lebih dulu datang, dia kemudian bisa membantu itu tanpa berdebat dulu bahwa ini adalah tugasnya perempuan. Jadi saya yakin sekali bahwa hari ini mungkin kenapa juga novela yang putus menjadi sesuatu konten yang viral, karena itu memang dipotong-potong sehingga audiensnya juga tidak dari 17 tahun ke atas. Itu kan filmnya mungkin 17 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas, itu kemudian dipotong-potong sehingga menjadi satu hal yang menakutkan, pernikahan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Nah, saya mewajarkan itu karena dalam konstruksi budaya dan produksi pengetahuan di Indonesia, memang masyarakat Indonesia kebanyakan tidak dibekali dengan critical thinking, sehingga ketika kita melihat tayangan di TikTok, di Instagram, kita berimajinasi bahwa itu terjadi pada kita atau kita akan seperti itu. Nah, ini mungkin barangkali tugas kita semua sebagai masyarakat sipil yang punya kepedulian terhadap pencerahan pemikiran perempuan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Pertanyaannya satu saja, Teis. Ini terkait dengan mitigasi. Ini mungkin bisa dijawab oleh ketiga narasumber. Saya tahu bahwa prediksian kesuksesan Dr. Echa hari ini kan itu jalannya panjang sekali. Pasti akan bertemu dengan tembok ratapan, pasti ya, nangis segala macam. Atau semua mungkin ibu-ibu pernah mengalami itu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya mitigasi yang terbaik ketika kita dalam situasi konflik, entah itu dengan pasangan atau dengan konflik batin dengan diri kita sendiri, kita merasa frustasi, tidak berdaya, bahkan kita merasa bahwa dunia itu kayaknya sebentar lagi berakhir deh gitu. Nah, itu mitigasi yang terbaik, mitigasi yang paling bijaksana, yang paling sehat tentunya itu seperti apa? Supaya perempuan berdaya. Terima kasih. Terima kasih banyak, dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penanya pada sesi pertama. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat padat ya, supaya punya kesempatan yang lain yang mau bertanya. Pertanyaan tadi itu saya rangkum dulu. Pertama, dari penanya pertama itu tentang bagaimana batasan Ibu Vivi. Tadi bagaimana batasan maksimalnya peran ganda perempuan? Sebatas apa sih kita harus mengambil peran seberat itu gitu? Silakan. Ke saya. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Pipi ya. Luar biasa pertanyaannya, semangat banget, Masya Allah. Ini saya agak kedinginan di sini, tapi jadi kehangatan sama pertanyaan Ibu Pipi, luar biasa. Apa tadi seberapa batasan kita menjadi peran ganda itu kalau bekerja sebentang-banting apa gitu? Ya Bu ya. Kalau boleh mengutip Ibu Nina lagi, ini saya kerjanya ngutip-ngutip aja sih. Kata Bu Nina tadi banting tulang, banting tulang sendiri sampai kalau tulang dari diri kita sendiri nggak cukup, banting tulangnya temen gitu ya Bu ya. Jadi ya kalau mungkin saya bisa tarik kesimpulan ke sana, ya semaksimal mungkin yang kita bisa perjuangkan gitu Ibu maksudnya. Jadi kalau misalnya alhamdulillahnya mungkin saya memiliki support system, ya tentu saja. Tapi maksudnya saya dibekalin gitu ya Bu ya, dari keluarga, pendidikan, sehingga saya ngerasa ini bekal saya juga pada saat itu. Walaupun saya menjadi ibu rumah tangga, jadi saya benar-benar yang kalau misalnya Ibu Dian bilang tadi, Mbak Dian tadi bilang 3 hari di rumah aja badan saya sakit-sakitan. Itu awalnya saya pada saat saya setelah menikah. Setelah menikah saya stres banget tuh Bu, jadi di rumah aja, terus bekerja sih awalnya, terus nggak lama dari setelah menikah ternyata saya hamil. Itu udah mulai tuh masa-masa morning sickness, apalagi waktu itu saya kerjaannya di lapangan. Pada saat itu di Bali, saya tinggal di Bali, lagi tinggi-tingginya tingkat rabies. Nah, jadi saya adalah salah satu vaksinator pada saat itu. Jadi pada saat itu saya sampai ke pegunungan-pegunungan tuh nyari nyasar-nyasar, apalagi di Bali kan emang banyak banget yang namanya anjing Bali ya, banyak banget gitu ya Bu. Jadi saya sampai ke pelosok naik-naik gunung. Nah, itu pada saat saya lagi hamil awal-awal itu tuh saya suka pingsan.
Jadi pada saat kontrak habis, terus kantor minta perpanjang, saya milih mundur. Jadi saya concern sama kehamilan pada saat itu, sampai akhirnya setelah lahiran nggak diperbolehkan untuk kembali. Itu proses stresnya lumayan, apalagi lagi hamil juga gitu kan, ya seperti itu. Tapi lama-lama setelah melahirkan di rumah aja enak ternyata ya gitu. Ya ada juga proses itu, jadi ya itu dinikmatin aja. Lama-lama keenakan ibu di rumah, sampai akhirnya dapat benturan lagi, dapat apa namanya transisi kondisi di mana kita harus beradaptasi untuk berdiri sendiri lagi gitu ya. Itu ya diterima, dikenali dulu nih ada apa sih sebenarnya. Punya waktu untuk nangis, meratapi, guling-guling gitu, itu ada sampai 3 hari nggak mau keluar kamar, kerjaannya ngelihat sajadah langsung nangis aja gitu. Itu ada fase-fase seperti itu. Tapi setelah itu justru menyadarkan pada diri sendiri bahwa kondisi itu nggak akan merubah sesuatu gitu. Jadi ya udah, yang bisa merubah diri kita sendiri, yang bisa membuat kita menjadi yang apa yang kita inginkan ya diri kita sendiri. Jadi ya berusaha pelan-pelan banget dari awal untuk menjadi apa yang kita cita-citakan. Mimpi kan gratis ya Bu ya. Betul. Mimpi kan gratis. Jadi saya nggak pernah punya pikiran bahwa pada saat itu saya akan punya klinik sendiri mandiri. Pada saat itu saya gabung sama teman-teman, cari teman-teman yang paling deket yang bisa dimintain tolong bahwa saya mau belajar dong gitu. Jadi dari yang awalnya saya nggak bisa nyuntik hewan aja tuh lupa gitu caranya. Ya saya belajar dari nyikatin kandang aja, kandang hewan saya sikatin, saya bantu ngangkat-ngangkat, tapi dari situ teman-teman juga ikut ngebantu, alhamdulillah. Makanya mungkin sekarang kita jadi orang baik gitu ya Bu ya. Itu ternyata kita akan menuai kebaikan itu juga di kemudian hari gitu. Buah-buah kebaikan yang udah kita tanam itu mungkin insya Allah akan kita tuai 10 tahun kemudian. Jadi saya nggak terlalu kenal nih sama kakak kelas saya, tapi mereka support sekali sama saya, dan banyak banget orang-orang baik itu yang ngebantu saya pada saat itu gitu. Jadi ya udah pelan-pelan dari nggak dibayar sama sekali sampai akhirnya berani untuk mengajukan diri menjadi dokter magang, itu pun belum dibayar. Prosesnya ada sekitar 7 tahunan lah, 7 bulanan itu nggak dibayar sama sekali. Setelah perang ganda, setelah semua. Sejujurnya belum. Jadi masih proses nih, masih proses. Ya udah, saya masih mengumpulkan keberanian tadi kan yang saya bilang. Proses itu ya saya mengaktualisasi diri lagi. Ada kuliah-kuliah, ada seminar-seminar yang gratisan saya ikutin lagi. Itu sambil di sela-sela ngurus anak-anak gitu. Jadi dari sana pelan-pelan banget. Terus belajar buat kembali menjadi dokter hewan. Itu juga salah satunya, mungkin ada salah satu temen sih yang ikut berperan sampai menyadarkan, Cak lu tuh dokter Cak, kayak gitu, lu bisa, ayo gitu. Yang kayak gitu itu yang awalnya mungkin ada kalanya dimana kita sebagai seorang perempuan sangat insecure, rendah diri, tidak percaya diri, itu ada. Nah mungkin perannya Muti Institute di sini juga ya sebagai salah satu pendorong perempuan bahwa kita bisa berdaya kok gitu. Dari hal yang paling dekat sama kita bisa gali potensi diri kita. Misalnya dari hobi, menjahit, memasak, itu semua bisa dikaryakan gitu, bisa jadi cuan semuanya. Benar. Ya mungkin seperti itu sih kalau dari. Tadi sekalian kan dibahas juga tentang anaknya. Nah ini bagaimana Bu Dokter membagi waktu nih untuk diri sendiri, untuk me time, untuk bekerja, juga untuk anak-anak. Bagaimana tips membagi waktu itu? Kalau sekarang memang kan saya full time bekerja ya Bu ya, alhamdulillahnya. Cuma alhamdulillahnya lagi saya bekerja di klinik punya saya sendiri gitu maksudnya. Jadi ya alhamdulillah saya masih bisa mengatur waktunya itu ya berdasarkan keperluan rumah gitu. Jadi kalau saya sudah selesai sama anak-anak, sudah mengantar sekolah, terus bahkan saya nunggu sampai mereka pulang sekolah gitu ya, kita makan siang bersama, sorenya sampai nganterin mereka ngaji itu saya masih nemenin. Terus
saya bekerja itu di klinik sampai jam 9 malam biasanya. Itu kalau tidak ada operasi. Kalau misalnya ada tindakan apa segala macam, saya mungkin bisa sampai subuh lagi baru balik ke rumah, itu bisa aja. Jadi memang agak terbatas sama anak-anak pada saat pendampingan malam sih. Nah, itu kadang-kadang saya mengatasinya antara mereka kalau tidak terlalu capek bisa main ke klinik saya, nggak terlalu jauh juga tempatnya, atau kita selalu menyempatkan waktu buat cerita dengan video call. Jadi kayak sebelum tidur itu kayak pamitan dulu, apa ngobrol dulu, mami mau bobo ya, gitu. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang saya lagi di luar kota, itu sih biasanya memang selalu telepon-teleponan. Walaupun memang mereka tidak saya pegangin handphone kalau tidak weekend. Jadi saya telepon-teleponin sama yang jaga di rumah sih memang gitu. Sekarang kan kita sering kenal ada quality time. Jadi bagi para perempuan bekerja, waktu kita terbatas, tapi bagaimana membuat waktu yang terbatas bertemu dengan anak-anak sebentar itu sangat berkualitas. Nah, tipsnya gimana nih, Dok? Ya, itu sih mungkin yang saya berusaha terapkan. Jadi kayak misalnya kalau mereka itu tuh diajakin belajar itu suka marah ya Bu ya. Ada beberapa anak saya tuh tipe-tipenya. Yang pertama itu dianya lebih iya gitu, diajakin apa iya, diajakin belajar iya, diajakin hafalan iya. Nomor 2, nomor 1 dan nomor 3 seperti itu. Nomor 2 sama nomor 4 diajakin baca apa belajar gitu ya Bu, itu yang ada marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Nah, kalau yang 2 sama 4 ini saya lebih ke main bareng. Jadi kayak misalnya main yang receh-receh kayak Pancasila ada 5 dasar misalnya kayak gitu. Tapi nanti misalnya ada yang kalah, kita coret-coretan terus bercanda-bercanda. Intinya itu sih Bu, intinya saya lebih seneng kalau misalnya ngelihat mereka itu tuh banyakan happy-nya gitu daripada berantem-berantemnya. Jadi waktu buat belajar sampai yang nomor 2 dan nomor 4 itu saya tipis banget. Apalagi saya mungkin sudah bekerja di luar, jadi sampai di rumah agak lelah ya Bu. Jadi kalau misalnya ngelihat ada yang nggak nyampe gitu pelajarannya, ikut senewan nanti kan gitu. Jadi ya sudah mending belajarnya nggak sama saya deh gitu, jadi main-mainnya aja sama saya, lebih ke sana. Tapi terus kalau misalnya ada masalah apa di sekolah itu saya suka gali gitu. Temen yang ini apa temen yang ini gimana gitu tuh saya suka gali sih. Jadi kalau boleh saya kasih kesimpulan, mungkin quality time itu fokus pada memberikan kasih sayang kepada anak-anak ya, supaya mereka tetap merasa ibunya kerja pun tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup. Iya, gitu. Nah ini dia mungkin punten ya ibu-ibu, saya jadi ajak banyak ngobrolnya ini. Saya senang banget diundang ke sini karena bisa cerita-cerita sama ibu-ibu yang luar biasa hebat untuk ngobrolin masalah peran ganda. Yang saya takutkan di sini adalah perempuan itu sebenarnya perempuan orang-orang yang strong but fragile gitu ya Bu ya, kuat gitu tapi gampang retak juga gitu, kayak gampang pecah gitu sebenarnya gitu kan. Kalau dibilang berperan ganda untuk anak-anak, saya yakin ibu-ibu di sini tuh bakalan mengerahkan seluruh kekuatan jiwa raganya untuk melindungi, memfasilitasi, memodali gitulah anak-anaknya gitu ya kasarnya gitu. Tapi pada saat anak ini kan butuh ayah dan butuh ibu ya, kita bisa menjadikan figur seorang ayah yang mencari nafkah itu mungkin bisa, tapi figur kejantanannya itu tuh mereka dapatnya bagaimana ya gitu. Kalau saya jujur saya titipkan ke gurunya di sekolah. Kebetulan kalau anak-anak saya kelasnya terpisah, yang cowok-cowok, yang cewek-cewek gitu. Jadi saya semua titipkan ke ustadz-ustadznya, guru-gurunya di sekolah. Jadi kayak misalnya anak-anak saya misalnya cowok-cowok nih, apalagi yang nomor 1 udah SMP kelas 1, yang nomor 2 udah kelas 6. Saya titip-titipkan pesan untuk kalau misalnya anak-anak cowok curhatnya tentang mimpi basah gitu, itu ke ibunya kan agak sungkan ya. Jadi saya titipin ke ustadznya gitu. Itu tuh kalau misalnya kayak gitu nanti mungkin bisa ya itu pertanyaan titipan ya Bu dari saya. Oke, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang bagaimana membangun chemistry atau membangun komunikasi yang baik bersama istri ketika suami dan istri sama-sama bekerja. Tapi bagaimana tetap di rumah itu komunikasi terjaga dan membagi tugasnya juga pas gitu. Silakan Ibu, boleh ditanggapi oleh Ibu Sri? Ya.
Oh, ada ya. Baik. Barusan tentang apa? Komunikasi ya. Ya, komunikasi dengan pasangan. Oke, tadi Bu Pipi sempat bahas insecure, boleh ya? Boleh, bahas ya. sedikit. Ibu sebetulnya soal insecure atau tidak insecure itu juga sebetulnya sangat dipengaruhi dengan ilmu yang kita terima gitu selama ini, dipengaruhi juga dengan Ibu bergaul dengan siapa aja. Makanya sebetulnya forum ini sebetulnya kita akan lebih mengarahkan diri pada arah yang lebih positif gitu. Jadi bagaimanapun kondisi kita gitu, entah itu kita itu sendiri, entah kita punya pasangan. Makanya tadi Ibu menegaskan bahwa kita tidak sedang bermusuhan loh dengan bapak-bapak gitu kan, tapi kita justru sedang mencari ilmu, mencari bentuk gitu ya, bertanya-tanya yang mana sebetulnya yang sesuai dengan diri kita gitu. Supaya apa? Supaya bentuk keluarga yang manapun, tadi sempat disampaikan kan ada beberapa sebetulnya keluarga itu ada yang ibu dengan anak-anak saja, memang ada yang ideal, hanya bahwa secara peran, secara fungsi di dalam bentuk rumah yang manapun sebetulnya itu harus tetap dipenuhi gitu. Itulah kenapa misalnya tadi Dokter Echa tuh menyampaikan bahwa saya mencari figur bapak untuk anak saya gitu. Itu adalah satu upaya bagaimana dalam situasi keluarga yang tidak ideal, fungsi-fungsi atau peran-peran yang dibutuhkan itu dipenuhi dengan cara-cara yang kreatif gitu. Jadi sebetulnya itu tidak apa-apa. Nah, tapi yang disampaikan oleh Ibu tentang insecure, terus tadi juga Bapak gitu ya, tentang sebetulnya gimana sih sebetulnya jadi ayah atau istri yang baik. Sebetulnya kita itu suka sangat secara tidak sadar menentukan hal yang baik itu apa gitu. Jadi kita itu suka punya hayalan aja yang sebetulnya itu hanya hayalan kamu aja deh gitu. Padahal orang-orang juga nggak mikir kayak gitu. Misal perasaan insecure itu juga sebetulnya kita yang bangun sendiri gitu. Dengan hayalan kita, bayangan kita. Itulah mengapa bergaul dengan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang baik gitu ya. Itu sangat penting karena cara berpikir kita akan berbeda gitu ya. Nah, sekarang tentang pola komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma ngomong gitu, bukan cuma menyampaikan gitu, tapi juga apa yang disampaikan itu kemudian dipahami bersama, disepakati bersama. Kalau misalnya bentuk komunikasinya itu adalah janji, ya tepatilah janjinya gitu kan. Itu yang sering jadi persoalan di dalam pernikahan. Misalnya janjinya misalnya pulangnya jam berapa gitu kan, atau janjinya akan memberi apa, janjinya ada loh yang menikah dari awal minta untuk tidak dipoligami gitu. Kalau memang sudah berjanji ya penuhi saja gitu kan. Nah, kemudian komunikasi itu seperti apa? Ya komunikasi itu sampaikanlah dengan setting yang sesuai gitu. Kalau misalnya kita sebagai ayah, ya kita berlaku sebagai ayah. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai ayah, tapi kita berlaku seperti manajer gitu. Sehingga kan anak itu tidak merasakan satu hubungan dalam komunikasi itu yang memang ada kasih sayang misalnya, atau pengertian gitu ya. Kemudian kadang-kadang istri ngobrol sama suami berasa ngomong sama tembok, bener gak sih? Orangnya ada, dengerinnya enggak gitu. Orangnya ada, tapinya responnya enggak ada. Gitu. Jadi sebetulnya yang namanya komunikasi itu ada poin saling gitu. Jadi di situ ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Gitu kan. Jadi salingnya itu harus ada. Nah, dalam komunikasi itu tentu saja harus dibicarakan tentang segala hal yang kita inginkan dalam keluarga itu. Kalau Bapak tadi ya sempat bahas tentang forming dan sebagainya ya, sampai forming. Sebetulnya itulah yang disebut bahwa sebuah keluarga harusnya punya visi yang jelas. Dan itu harus dibicarakan sejak awal.
termasuk pembagian perannya. Itulah hal-hal yang dibicarakan sebelum menikah, gitu loh. Jadi kita ingin keluarga yang seperti apa. Kemudian saya tadi beberapa orang sudah menyatakan ketika tidak bekerja bosan ya, Dokter Eca juga bosan kan tadi di awal gitu. Itulah yang namanya pikiran kita menentukan apa yang kita rasakan. Tapi begitu kita lakukan, enak juga ya, betul ya. Jadi sebetulnya lakukan dulu gitu. Seringkali kita menentukan dengan apa yang ada di pikiran kita. Kadang-kadang kita menolak mengerjakan sesuatu karena pikiran kita gitu terasa berat atau tidak mungkin. Apa bisa ya gitu ya. Tapi coba lakukan dulu gitu. Karena begitu kita melakukan lebih jelas apa yang harus kita hadapi gitu. Apakah saya harus belajar lagi? Apakah saya mungkin juga harus menangis gitu ya. Dan itu yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi dalam komunikasi itu yang paling penting itu adalah memang kita paham settingnya itu apa gitu ya. Kemudian komunikasi itu kan tadi bukan kata-kata, di dalamnya juga ada emosi. Kan kalau sayang sini kan gak kerasa sayangnya, bener nggak gitu ya. Jadi bukan katanya gitu. Nah dalam hubungan suami istri itu bukan hubungan manajer dan bawahan, sehingga nuansa kasih sayang dalam kata-kata yang digunakan itu harus ada gitu. Kalau di Sunda itu suka kalau udah nikah lama tuh manehna ka dieu gitu. Eta si manehna nya tita tadi dicalukan teh cicing wae. Kata-katanya juga mulai kasar. Kalau buat saya sih sebetulnya ketika kita menikah kita tidak pernah memiliki pasangan kita sebetulnya. Dia adalah dirinya dan kita adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Saling menghargai. Gitu loh. Jadi tidak ada yang harus. Tapi dibicarakan, maukah? Bolehkah? Karena dia adalah pribadi yang berbeda. Bukan punya saya meskipun saya suaminya. Tapi begitu kita menikah, kita sudah tahu dalam pernikahan itu ada tanggung jawab gitu. Nah tanggung jawab itu kan zamannya kayak begini ya, kadang-kadang istri juga harus bekerja. Ya bicarakan gitu, sebatas apa. Nah itu yang saya bilang konteks. Jadi komunikasi itu baca konteksnya sehingga kita tahu apa yang harus dibicarakan gitu. Mungkin dari saya itu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Naim. Ibu, sepertinya Ibu perlu merangkum nih dari 3 penanya, yaitu tentang bagaimana membangun komunikasi, kemudian bagaimana membangun critical thinking dan mitigasi yang terbaik saat berada dalam konflik. Ya, terima kasih ya. Mungkin dari Ibu Pipih, menurut saya pertanyaan Ibu Pipih itu sangat penting karena itu fakta ya. Banyak sekali ya, kalau tadi misalnya Dokter Eca cerita ya pas harus transisi itu untung ada temennya ya yang bisa bisa ikut klinik dulu meskipun itu tidak dibayar, atau tadi saya ceritakan pas saya lagi perlu ya ada seseorang yang bisa memberikan akses. Tapi kan boleh jadi itu di bawah 10% ya Bu ya. 90% lebih perempuan di Indonesia itu ketika ada masalah satu boleh jadi pendidikannya tidak terlalu tinggi ya. Dan itu ternyata rentetannya banyak, aksesnya jadi juga tidak banyak, networknya tidak lengkap. Tapi mungkin pertama harus kita lihat dari sisi spiritual ya. Allah itu mendewasakan kita kan dengan cara yang berbeda ya. Boleh jadi itu di fase awal, ini kesimpulan saya boleh jadi salah ya. Di fase awal sebenarnya Allah itu hanya ingin kita itu ngobrol gitu ya. Bahwa benar-benar harus memasrahkan lagi, karena tidak bisa berharap ke manusia itu ternyata sering sekali mentok gitu ya. Nanti insya Allah ada jalan Bu, kalaupun tapi jalannya kemudian ada yang mulus, ada yang lama sekali. Nah di sini support system misalnya ya, saya kebetulan kan mengajar di sekolah bisnis ya. Sekarang itu banyak pendanaan juga Bu, yang dia memfokuskan ke yang disebut orang-orang yang non bankable ya. Artinya kalau pakai kriteria bank yang misalnya dia harus aman, dia akan sanggup nyicil tiap bulan sekian-sekian, itu tidak akan masuk kriteria. Sekarang mulai banyak Bu, yaitu kalau dalam tanda kutip ada yang menyebutnya ini mah rentenir gaya modern. Sebetulnya dia memang memberi tapi nanti bunganya juga tinggi. Tapi tidak semua begitu Bu, itu bisa dicari ya. Yang kedua ya namanya di masyarakat itu dermawan itu selalu ada ya. Apalagi kalau si dermawan ini pernah mengalami
situasi yang mirip ya Bu ya. Dan dia mulai punya sense itu. Nggak enaknya itu kadang-kadang di masyarakat kita itu ada yang semacam penipu juga sih Bu. Itu jadi memberikan pengalaman buruk ya. Misalnya orang minta tolong ke kita bantu, janjinya apa tapi nggak pernah dibalikin. Begitu kedua kali ada orang datang itu, padahal ini yang kedua ini tulus nih Bu. Kita jadi cara mengambil keputusannya itu jadi lebih sulit itu. Padahal pada dasarnya orang ini misalnya ya, kalau tadi Bu berdagang yang kecil-kecilan ya, kalau saya tidak salah itu saya akan suka nanya itu ya di rumah saya yang di Jakarta itu, saya suka nanya itu ke ibu-ibu yang jualan gorengan segala macam, itu kisaran 2-3 juta sebenarnya kan cukup ya. Jadi di sini kalau ada ibu-ibu yang berdaya gitu ya, yang memberikan bantuan 2-3 juta itu, kalau sekarang saya dalam tahap kalaupun itu akhirnya tidak dikembalikan ya, itu juga bukan sesuatu yang rugi gitu ya. Justru itu kita mempunyai nilai dalam bentuk lain Bu. Kalau orang ini beneran menjadi mandiri, jadi ya teman-teman itu kita kalau di sekitar kita ya ada masalah seperti itu, kita bantu dengan cara kita masing-masing. Tapi tadi kalau dari sisi yang mengalami Bu Pipi, memang kalau mungkin minta tolong ke satu orang nggak bisa, memang harus gigih Bu. Itu harus kayak orang ngejar apa ya, kayak sales segala macam itu Bu. Bahkan sekarang tuh suka masuk kan ke telepon kita itu dia nawarin segala macam, itu orang yang tidak pernah menyerah itu ya. Jadi mungkin bisa ditiru, tapi yang tadi yang paling penting menurut saya itu bagian dari sebuah perjalanan spiritual, apa ya, ngobrol kita dengan Allah itu memegang peran yang sangat penting. Yang pertanyaan Pak Basit tadi sudah banyak dijawab oleh Ibu Sri. Mungkin yang Budian ya, Budian ini benar-benar apa ya, sangat kaya ya. Tadi saya mencatat ada production of knowledge, ada social construction. Mungkin begini Bu, kita bisa bertanya ya kepada diri kita sendiri dan juga sebagai komunitas, sebetulnya masih relevan gak sih mempertanyakan peran ganda perempuan? Karena kalau itu sudah sesuatu yang harusnya lazim, harusnya itu tidak menjadi pertanyaan. Tetapi di sisi lain ternyata itu masih sebuah perjalanan yang panjang, bukan hanya di Indonesia ya, di mana saja. Tetapi kalau sebagai sebuah cara pandang, menurut saya kita tuh harus punya sebuah pandangan bahwa harusnya ini sudah bukan menjadi pertanyaan lagi. Mau laki-laki mau perempuan, perannya boleh ganda, boleh triple, boleh quadrat atau quadruple apapun ya. Dan itu semua bisa dibagi kecuali itu 3 hal. Hamil, melahirkan, menyusui itu hanya perempuan. Di luar itu bisa dibagi ya, soal siapa yang lebih heavy di mana itu tentu di keluarga itu bisa diatur. Anak kami itu kebetulan kan 1 ya, dan dia dari sejak SMP itu sudah pengen mondok. Tapi ya saya itu sebagai orang tua itu sebenarnya antara setuju dengan tidak setuju, nih anak gimana nih mau mondok, anak satu-satunya lagi ya. Waktu itu saya berinisiatif ke psikolog Bu. Jadi kesimpulan psikolog itu begini, Bu, mondok itu penting lah, dan bagus, apalagi anaknya sendiri yang minta, bukan bapak dan ibu yang minta kan, bukan orang. Kalau orang NU itu ya, itu bukan. Nah kalau orang NU itu bukan pertanyaan juga itu Bu Dian. Kalau orang sudah SMP, sudah saatnya SMP itu sudah saatnya masuk pondok, itu bukan pertanyaan. Tapi kalau kami berdua sebagai orang tua itu sebenarnya defaultnya itu tidak mondok anak itu. Nah kami asuh, tapi ini anaknya minta. Nah saya itu menghormati ya, meskipun dia seorang anak usia 10-11 tahun, saya pergi ke psikolog Bu. Dia betul-betul dilakukan asesmen dan kesimpulan psikolog begini, Bu, ini putra ibu dan bapak ini cocok untuk mondok, apalagi ini kemauan dia sendiri. Tetapi peran orang tua itu tidak pernah bisa digantikan. Jadi meskipun dia mondok, entah bapak entah ibu harus tetap ada kehadiran fisik. Sehingga waktu itu saya putuskan sampai anak kami itu lulus SMA, saya tidak pernah mengambil pekerjaan full time Bu. 2 minggu itu setiap weekend saya tengok ke pondok. Dan ternyata anaknya jadi malu itu, katanya gini, ibu ini orang tua yang paling sering nengok itu ya, kayak mondokin tapi nggak ikhlas gitu ya. Tapi itu saya baru beritahukan ke dia setelah dia lulus SMA. Itu ibu bukan soal ikhlas atau enggak, meskipun ibu juga senang kalau sering ketemu anak gitu, tapi karena itu secara saintifik ya Bu, jadi masukan dari expert bahwa kehadiran orang tua itu penting. Jadi tadi kalau ada ibu atau bapak yang akhirnya menjadi single parent, kalaupun itu karena meninggal ya, entah istri atau suami, mungkin di keluarga dekat ya, entah bulenya, omnya itu tetap harus hadir. Atau kalau itu karena perpisahan, ya jangan sosok itu kan harus tetap hadir.
Jadi misalnya anak itu ikut ibu, tapi peran bapaknya itu tetap harus dikuatkan. Jadi kalau dari saya sih melihatnya seperti itu, Bu. Makanya semangat kolaborasi itu ya harus baik-baik. Itu sangat penting kalau kita berpikir dampak jangka panjang dari seorang anak ya, Bu ya. Jangan sampai kemarahan anak itu nanti munculnya pas dia tua kan konsekuensinya akan luar biasa. Terima kasih, Bu. Oke, yang mitigasi udah tadi ya, Bu. Mitigasi yang terbaik saat berada dalam konflik. Oh, itu kan tadi Sudah sama Ibu ya? Sudah Oke. disinggung. Baik, alhamdulillah, berarti kita akan berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Karena waktu kita terbatas, mohon pertanyaan disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Silakan Ibu, boleh berdiri, Ibu Casmi. Kemudian di belakang ada satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, ini Pak Kardi, dan berikutnya Ibu yang mana nih? Oke, boleh Ibu yang kerudung biru dan Ibu yang kerudung pink. Oke. Tolong disampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Boleh berdiri, Ibu? Saya akan bertanya kepada Ibu Dr. Eka, gimana gitu kan anak-anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Sejak ada komitmen untuk berpisah, bagaimana gitu menjelaskan terhadap anak-anak itu. Dan saya menanyakan juga kepada Ibu Dokter Ibu Sri Relawati, apakah ada batasan atau pantasnya usia berapakah anak-anak itu diberi pengertian bahwa kita sudah berpisah gitu. Terima kasih. Jadi batasan bagusnya usia berapa anak-anak itu mendapatkan penjelasan bahwa ibunya sudah tidak bersama lagi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikutnya kepada Bapak. Silakan Pak Kardi. Mohon disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, terima kasih. Di sini penguatan peran ganda perempuan. Saya tanya apakah ada kiat-kiat untuk yang laki-laki, karena beberapa teman saya itu ternyata sampai sekarang walaupun dia sudah mempunyai anak dan sebagainya berpisah, sulit juga untuk mendapatkan pasangan karena mungkin pertimbangannya banyak. Ada anak yang harus itu kan takut misalkan istrinya tidak cocok seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya peran ganda ini kan khusus untuk mereka yang sudah terlanjur ya, sudah sulit untuk itu kan ternyata mau tidak mau harus menjadi single parent, dan itu sebenarnya kan kursus kecil saja. Saya usul bagaimana kalau seandainya nanti Muti Institute ini juga melakukan diundang juga bapak-bapaknya semuanya berhubungan dengan bagaimana supaya tidak terjadi single parent begitu ya, sehingga ada komunikasi yang pas begitu ya. Tadi itu senang dengan jawaban dari psikolog tadi itu, kalau bisa ya aku nanti diganti menjadi kita saling-saling begitu. Tapi itu ada triknya, barangkali ada trik yang bisa di-sharekan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk Ibu yang kerudung. Ibu silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sani dari Majalaya. Alhamdulillah saya begitu dapat info ini sangat antusias karena lihat penguatan peran ganda perempuan. Kebetulan saya peran ganda. Suami saya udah meninggal 4 tahun yang lalu dan saya punya 3 orang anak. Yang besar alhamdulillah udah kuliah tapi belum kerja, lagi baru selesai gitu. Di sini saya cuma mau sharing kali ya, atau lebih ke minta solusi dari psikolog, karena terkadang kita kuat seperti yang Mbak pernah bilang. Kita tuh sebenarnya perempuan tuh kuat tapi gampang pecah gitu. Nah di saat kuat itu kebetulan anak kedua saya tuh berkebutuhan khusus. Jadi saya belum bisa melepas dengan full gitu ya, masih antar jemput sekolah gitu, meskipun udah SMA gitu. Nah di sini jadi peran gandanya saya nggak bisa full bekerja dan mendapatkan kayak upah gitu ya, bekerja di satu perusahaan terus dapat upah. Kalau itu udah jelas ya, saya lebih ke bisnis gitu, yang dimana
ya kalau berjualan ada rezekinya dapat, kalau enggak, nah di titik di saat tidak ada, punten ini ya kayak sharing aja. Mungkin di luar sana juga ada yang kondisi seperti saya, ada rasa lelah gitu Bu. Karena beberapa hari yang lalu tuh saya dari pagi sampai sore nganterin anak, terus saya ada kegiatan, lalu lanjut jemput anak, full. Tapi di sisi lain saya ada rasa lelah gitu. Jadi malamnya saya kayak saya capek, tapi saya nggak punya teman buat ngomong gitu. Kemana saya harus cerita ini gitu? Saya tuh capek seperti ini gitu. Ini udah tahun keempat, tapi ya saya juga nggak mau ngilangin rasa syukur yang lain gitu. Tapi ya rasa lelah itu ada, dan saya cuma mau nanya, bagaimana menyikapi perasaan lelah itu sehingga saya tetap terkontrol, menjaga anak-anak dengan waras gitu, dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin itu saja kali yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu yang kerudung pink, ya penanya terakhir sepertinya ya. Oke, Ibu mic-nya boleh diberikan dulu kepada Ibu yang kerudung pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari Cimahi. Sebenarnya saya di sini ada beberapa pertanyaan. Saya di sini tuh sebelum menikah, dan motivasi saya buat ikut acara ini itu karena ada teman saya yang sedang mengalami permasalahan rumah tangganya. Dan sekarang tuh suaminya pun lagi pergi dari rumahnya. Cuman yang saya tahu, perempuan teman saya ini, perempuan yang saya kenal ini perempuan yang hebat. Dari lulus SMA dia udah nikah, dan sekarang dia membiayai 3 anaknya, suaminya tanpa bekerja. Tapi ketika dia menuntut bahwa wajar nggak sih Bu kalau misalnya seorang istri menuntut haknya sebagai istri, sedangkan suaminya tidak bekerja gitu, kayak cuman minta ya ini popoknya habis. Jadi dia tuh sering banget cerita sama saya yang belum menikah, dan saya harus menyikapinya tuh kayak apa gitu, kayak gimana gitu kan, sedangkan saya sendiri belum menikah, dan saya sendiri pun punya permasalahan dalam hubungan saya sendiri gitu ya sama pasangan saya sendiri ya. Jadi ya saya juga jadi bingung mau menyikapinya dan menanggapi, oh ternyata pernikahan tuh tidak seindah yang kita bayangkan gitu sebenarnya. Jadi saya juga ada sedikit ketakutan untuk menjalankan pernikahan gitu ya sebenarnya. Dan pertanyaan saya tuh bagaimana saya memberikan respon, bagaimana saya memberikan solusi kepada sahabat saya ini, karena saya nggak pengen ngelihat rumah tangganya hancur gitu. Karena anak-anaknya masih kecil juga gitu kan, masih ada yang umur 2 tahun malah. Dan saya tuh ke anak-anaknya juga kayak udah nganggep ke anak sendiri, kayak ke ponakan sendiri. Jadi saya ingin memberi solusi pun takutnya saya salah, tapi selama ini dia cerita sama saya masih memberikan, ayo dong kayaknya kamu masih bisa nih sama suami kamu, rujuk lagi aja. Tapi dia sendiri menyatakan, suami aku kerja apa sih Sar? Dia nggak kerja, aku yang kerja, aku yang punya bisnis. Dan yang saya lihat memang dia di sini udah mengurus anaknya dan punya bisnis yang dia bikin sendiri tanpa minta uang dari suaminya loh Bu gitu. Oke, baik. Jadi bagaimana saya memberikan solusi yang terbaik supaya dia tetap bahagia lah gitu, karena ya saya ingin melihat teman sahabat saya sendiri bahagia gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada 4 penanya pada sesi kedua. Oke, kita satu lagi ya Bu ya. Oke, silakan, mohon langsung pada inti pertanyaannya. Oke, sepertinya mic-nya agak lama, kita jawab dulu aja ya Bu ya. Oke, kita akan sudah sampai mic-nya. Oke, boleh Ibu mohon disampaikan secara singkat pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dengan Ibu Titi. Saya bergerak di bidang perdagangan dalam menyuplai barang-barang sembako gitu ke instansi, dan kebetulan juga ada sekolah-sekolah SMK yang saya suplai juga. Cuman ini saya merasa butuh penguatan peran ganda sebagai perempuan ya, karena salah satu instansi yang saya suplai itu ternyata memutuskan yang tadinya biasanya itu saya suplai, jadi saya merasa galau gitu ya, penghasilan saya pasti berkurang gitu kan.
keuangan juga, pemasukan juga pasti berkurang. Itu bagaimana, bukan hanya sebagai penghasilan ya, tapi jiwa sepertinya seperti itu ya. Jiwa ini kayaknya loh kok ada yang hilang gitu, seperti bagaimana menyikapi untuk penguatan peran ganda saya sebagai perempuan yang menghidupkan ekonomi keluarga gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya ada 5 ya. Pertama, bagaimana menjelaskan pada anak-anak saat akan berpisah dan pada usia berapa anak-anak boleh menerima berita tentang keputusan ibu. Mungkin ini bisa dijawab dulu oleh Ibu Eca ya. Silakan. Iya, tadi Ibu siapa punten? Ibu Casmi. Ibu Casmi ya tadi ya, yang bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak tentang kondisi saya dan Dedi gitu ya, dedinya. Jadi anak-anak manggil bapaknya Dedi, manggil saya Mami. Jadi saya sejujurnya sih nggak pernah menceritakan secara gamblang kondisi kami, kondisi saya dengan dedinya saya nggak pernah ceritain. Saya hanya menjelaskan bahwa kita sudah berpindah lokasi, berpindah tempat, berpindah rumah dari Bali ke Malang. Jadi sekarang saat ini domisili saya di Malang. Karena pada saat itu anak-anak yang masih kelas 2, tadi yang saya ceritain kelas 2, kelas 1, kelas TK besar dan umur 2 tahun. Nah, udah di Malang itu ya Bu ya. Jadi saya nggak pernah ceritain tuh awalnya gitu. Terus tapi hubungan saya sama mantan, sama dedinya mereka itu saya usahakan untuk tetap baik. Ya, jadi saya sempat bertitip pesan lah pada saat kita punya fase-fase di mana yang saya ceritain tadi ada perang dingin, nomor saya diblokir, yang gitu-gitu ya Bu ya. Itu ada tuh fase-fase begitu, tapi saya titip pesan sama dia. Saya tungguin Bapak sampai tenang atau reda marahnya. Karena kita harus berteman nih, kita nggak bisa musuhan, kita punya anak kok soalnya gitu. Jadi kita emang harus kerjasama buat anak-anak ini ngerasa tidak kehilangan ayah sama ibunya, biar mereka tuh berhak bangga sama ayah dan ibunya. Mereka tetap bahagia punya ayah dan ibu. Jadi gimana anak-anak mau bahagia kalau ayah sama ibunya itu bermusuhan gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah kemarahan mencair. Bapaknya selalu datang pada saat mereka liburan. Nah, pada saat udah berapa lama ini ya kita ya? 2019, 2024, 5 tahun berarti ya Bu ya. Itu beriring berjalannya waktu, anak-anak kalau pulang lucu-lucu Ibu ngobrolnya. Kadang si yang nomor 3 emang paling vokal. Yang nomor 3 itu yang namanya Salman, dia pernah ngomong gini nih, saya sambil nyetir di jalan jalan aja berempatan berlima sama saya gitu. Saya nyetir aja nyantai. Terus dia bilang atau saya lagi ngeluh gitu ya kalau nggak saya sambil di jalan itu, capek nih Abang Salman pijetin dong, suka gitu-gitu ya, kan suka manja-manja gitu sama anak-anaknya. Terus si Salman bilang, Mami sih nggak punya suami, jadi capek nggak ada yang nyetirin gitu. Jadi ya udah, habis itu saya ngakak aja, ketawa aja gitu. Jadi di bawah santai Ibu. Jadi udah ya alhamdulillah ternyata anak-anak mengerti kondisi saya. Kalau yang nomor 1, nomor 2 mungkin sepertinya sudah mulai paham. Dia kadang menjaga perasaan saya dengan kalau misalnya diajak bepergian gitu atau jalan yang lebih lama, misalnya kayak 2 minggu gitu ya. Atau pernah sempat diajak umroh sama bapaknya, itu kayak minta izinnya ke saya tuh kayak hati-hati gitu, soalnya mau pergi lama yang jauh gitu. Tapi yang nomor 3 sama nomor 4 mungkin juga belum terlalu paham kondisinya seperti apa, tapi yang nomor 3 itu sering sekali vokal seperti itu. Jadi kayak misalnya kita jalan-jalan nih, karena ayahnya mungkin hanya datang pada saat mereka ada libur panjang, itu kita ngelewatin kadang-kadang kan kita suka main ke panti gitu ya Bu ya. Itu si Salman lagi yang nomor 3 lagi ngomong, Mami kita ini kayak mereka ya,
kayak anak yatim, bapaknya di mana, kita di mana gitu. Tapi ya udah sambil bercanda lagi juga. Ya enggak lah, kan papanya, dedinya ada, saya bilang kayak gitu. Iya, tapi dedi di mana, kita di mana gitu-gitu. Cuma ya diajak ngobrolnya yang sepemahaman mereka. Dan ayahnya sudah memiliki keluarga baru. Mereka juga tahu dan kenal adik-adiknya gitu. Gitu sih, Bu. Oke. Baik, untuk Bu Sri dan Bu Naim. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Sepertinya pertanyaan itu nanti diulas aja oleh Ibu Sri. Nah, yang perlu dijelaskan, Bu, bagaimana menjaga hubungan keluarga tetap utuh, kemudian bagaimana menyikapi perasaan lelah saat menjadi peran ganda, dan bagaimana tetap bahagia menyikapi konflik. Iya, keluarga tetap utuh ya. Pertama ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan itu sebetulnya nggak bahagia aja kan gitu, dan bahwa tantangan itu pasti ada. Kalau hubungan keluarga itu bukan hubungan atasan bawahan, bukan hubungan pertemanan gitu ya. Dalam pernikahan harus diawali dengan hubungan antara suami istri yang baik gitu ya. Hubungan suami istri itu adalah hubungan kasih sayang. Itu harus dicamkan gitu. Jadi ketika berkomunikasi itu nuansa kasih sayang itu mesti ada. Gitu. Dan kita adalah teman hidupnya pasangan kita. Kita adalah pengganti ayah dan ibunya pasangan kita. Kita adalah tempat minta pasangan kita apapun yang biasanya diberikan oleh ayah, ibu, dan hal lain yang hanya bisa kita berikan, gitu loh. Jadi ketika misalnya tadi ada kasus yang membahas bahwa suaminya tidak bekerja, istri yang bekerja, itu kalau dalam konteks menuntut atau hanya dengan tanggung jawab gitu ya, itu akan seperti tadi gitu. Kenapa saya harus bareng sama dia? Dia kan nggak kerja. Tapi dalam hubungan kasih sayang kita mengerti bahwa pasangan kita sedang punya kesulitan. Kita harus jadi teman hidupnya. Kita harus bertanya, mengerti, menyayangi gitu, mulai membaca dia itu butuhnya apa, bisa kita support misalnya untuk tadi pergi keluar barangkali ketemu temennya, ketemu dengan siapa, belajar apa gitu. Jadi sebagai pasangan kita itu enggak yang lo jelek gua buang gitu, enggak gitu ya. Jadi kalau dia adalah orang yang kita pilih untuk menjadi suami kita, berarti kita adalah teman hidupnya gitu. Ketika ketika suami ada wanita lain, sebetulnya dia sedang punya masalah. Masalahnya itu apa? Minimal ya emang lagi jatuh cinta lagi gitu. Dan jatuh cinta gitu, mau kita suruh berhenti juga susah gitu, karena kita terikat dengan sistem di dalam badan kita. Ada sistem hormon yang berperan di situ gitu. Jadi mau diajak ngomong kayak apa juga lagi susah gitu. Mending ya dibiarin aja dulu gitu, diberikan waktu gitu. Nanti juga pas udah ketemu batunya bosan juga gitu. Karena ibu dan bapak yang sudah menikah juga pasti mengalami bahwa setelah menikah itu di tahun ketiga barangkali ya, nuansa-nuansa cinta seperti itu sudah berganti gitu, tergantung kita memupuknya ke arah mana gitu kan. Jadi sebetulnya bagaimana supaya keluarga itu bisa bahagia, itu pertama harus sangat mengerti di tahap awal bahwa ini adalah hubungan kasih sayang dan ini adalah hubungan komitmen yang penuh tanggung jawab. Kemudian yang perlu juga dibicarakan sejak awal adalah rumah ini kita bangun mau membentuk keluarga yang seperti apa gitu. Dan sebetulnya enggak semua pasangan itu suaminya bakal punya pacar lagi atau bakal selingkuh, enggak semua. Jadi bukan sebuah kekhawatiran gitu. Tapi kalau itu harus menjadi cobaan buat kita, ya jalanin aja gitu, karena sebetulnya perlahan nanti kita juga mengerti gitu.
Dan kalau misal dan punya istri lebih dari satu atau kita menjadi istri yang kedua, itu adalah pilihan gitu. Yang harus dilakukan adalah kita harus bersikap yang betul gitu, bersikap yang sesuai. Misalnya kalau kita menjadi istri kedua, ya kita nggak telepon suami kita ketika sedang bertemu dengan istri yang pertama barangkali gitu, karena itu mengganggu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita tetap harus merasa bahwa diri saya adalah diri saya, pasangan saya adalah milik dia sendiri gitu. Jadi kita harus tetap saling menghargai gitu. Jadi tidak yang karena sudah menikah tuh dia itu harus ngikutin aja semua yang kita mau gitu. Itu tidak matang kitanya, itu kekanak-kanakan. Jadi kita tidak jadi boleh meminta apapun terhadap pasangan kita seperti yang kita mau. Jadi tetap tata krama harus dilakukan gitu. Jadi dalam pernikahan tidak jadi membolehkan kita merasa memiliki pasangan kita, karena dia hanya milik dirinya sendiri, yang tepatnya mungkin milik Allah aja gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya memaksakan diri, dan pahami bahwa dia itu orang yang kita cintai dulu dan kita adalah pasangan hidupnya. Gitu loh. Itu yang harus kita pegang. Gitu ya. Jadi memang perlu sekali selalu belajar berkumpul dengan orang-orang. Ada teman kita yang kemudian berpisah, itu juga bukan hal yang buruk gitu. Karena itu pasti diambil dari situasi yang terburuk. Jadi biasakan kita untuk memandang entah teman kita, entah siapapun, bahwa mereka itu mengambil keputusan pada saat itu adalah hal yang terbaik sesuai kematangan dia saat itu, sesuai ilmu yang dia punya saat itu. Jadi itu yang kita hargai. Jadi kita tidak yang terus memandang jelek gitu teman kita, yang manapun, seperti apapun gitu. Itu yang tentang pernikahan. ya. Tentang pernikahan. Lainnya apa lagi ya, saya agak lupa. Lelah, saat lelah menghadapi. Yang saat sebentar, yang saat lelah ya. Lelah itu ada lelah fisik dan ada lelah psikis. Ya, kalau lelah fisik pasti kita istirahat aja gitu ya. Tentu makan kita harus cukup. Nah, ketika lelahnya lelah psikis, itu tentu kita perlu untuk healing gitu ya. Kemudian, tapi tiap orang itu healingnya beda Bu ya, gitu. Coba Ibu kenali diri Ibu, apakah Ibu tipe yang perlu curhat sama orang lain gitu ya, atau Ibu perlu nyepi gitu, atau cuma tahajud di malam hari ngobrol gitu sama Allah gitu, nangis sendiri gitu ya. Silakan, Ibu harus temukan. Jadi Ibu harus temukan cara ya. Kalau misalnya menulis, misalnya Dokter Echa menulis tadi ternyata masuk di healing gitu ya. Ada yang namanya journaling ya. Jadi kita menulis. Kalau Ibu cocok, boleh lakukan itu gitu ya. Ada yang caranya itu dengan baca Al-Quran, misalnya langsung dibuka terus baca ayat tertentu yang langsung pengen baca yang itu, terus dibaca, terus tiba-tiba kita connect-nya apa gitu, terus kita berpikir tentang itu, boleh gitu. Jadi orang tuh banyak cara, tapi apa yang Ibu sampaikan itu menegaskan betapa perlunya yayasan atau lembaga yang tadi dibangun ya, Muti Institute itu, bahwa kita perempuan, bapak-bapak juga boleh, harus berpegangan tangan gitu. Harusnya dalam masyarakat kita itu sebetulnya kita saling peduli. Tadi dia lulusan ITB dan cum laude gitu ya. Dan itu sebetulnya dari awal juga udah kelihatan, nggak pernah keluar, sendiri aja di rumah gitu. Nah itu kan sebetulnya tetangganya harusnya peduli ya. Tapi kan kita sudah bergeser ya, tapi mungkin perlu dibangun lagi lah kesadaran seperti itu untuk saling peduli dengan siapapun gitu. Itu mungkin banyak guru ya di sini ya, saya sendiri guru taman kanak-kanak.
Jadi sebetulnya silakan untuk para guru, ada yang harus dibangun gitu ya tentang kepedulian pada orang lain, sikap yang harus dibangun terhadap sesama itu seperti apa gitu. Itu mungkin untuk guru ya. Oke. Tadi apa sih yang bahagia saat ada konflik? dari Pak, boleh nggak ini diulang lagi pertanyaannya supaya Tadi lebih yang membangun, mengarah? udah Bu tadi udah Apa? terjawab tentang bagaimana membangun hubungan sudah keluarga ya. yang Oh udah, ya udah. sudah. Oke, kalau gitu udah selesai ya. Oke. Oke. Ya. Kemudian Bu Naim, oke boleh menambahkan dan tentang bagaimana memilih berbahagia saat dalam konflik. Ya, terima kasih Ibu Sani tadi ya, dari cerita Ibu itu luar biasa ya. Ketika sudah sangat lelah, anaknya tadi 3 Bu ya, 3 atau ya kan 3 ya. Ya kita tidak tahu apakah Allah akan mentakdirkan pasangan baru untuk Ibu, atau ya Ibu harus berjuang terus seperti ini. Mungkin salah satu hiburannya tuh insya Allah Ibu akan punya 3 anak yang luar biasa Bu. Nah, kemudian untuk Mbak Sarah tadi ya, punya teman yang apa tadi, kalau statement Mbak Sarah itu bahwa ternyata pernikahan itu sepertinya tidak seindah yang dibayangkan, tapi jangan khawatir, lebih indah Mbak. Ada masa-masanya itu lebih indah gitu ya, ada masa-masanya ternyata itu sulit gitu ya, berat luar biasa, tapi itu sebuah fase pendewasaan luar biasa. Tapi untuk teman Mbak Sarah itu, kalau saya boleh memberikan usulan ya, ketika dia harus mengambil keputusan ini, saya punya suami nggak kerja, saya yang ini semua, tentu jangan melihat opsi itu hanya hitam dan putih ya, hanya bertahan atau pisah. Biasanya opsi itu sebetulnya ada tengah-tengahnya ya, ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu boleh jadi ada 5 macam. Dalam ilmu pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan yang lemah itu kalau kita hanya melihat hitam putih ya, seolah-olah hanya ada 2 pilihan, bertahan atau kabur gitu ya. Terus kurang rinci juga. Ternyata kalau saya terlalu emosi, pokoknya udahlah saya akhiri saja. Boleh jadi itu juga bukan keputusan yang buruk gitu ya. Kan ada orang yang berprinsip itu mau apapun pokoknya saya harus bertahan gitu ya. Tapi ada juga yang berprinsip saya itu pengen bahagia, kalau saya begini terus itu ya saya jadi tidak bahagia. Nah itu harus sangat hati-hati pengambilan keputusannya. Tapi tadi jangan berada di salah satu ekstrim, karena itu membuat kita jadi ketika harus mengambil keputusan penting tadi ya pertimbangannya itu menjadi kurang matang gitu ya. Tadi untuk Ibu yang bergerak di perdagangan, kliennya hilang ini ya Bu ya. Insya Allah ada ini, kalau di sekolah bisnis kami menyebutnya nice problem to solve Bu. Jadi ketika ada sebuah masalah, kita berpikir saya harus dapatkan market baru, saya harus dapatkan pelanggan baru. Itu sering jadi malah naik itu Bu, malah dapat pelanggan yang lebih bagus, karena kan kita tetap menggunakan semua skill pengalaman dari sebelumnya ya. Tadi Ibu mengservis satu klien ini dengan sangat baik, apapun alasannya gitu ya, dia berpindah entah karena harga, entah karena layanan. Salah satunya gini Bu, boleh jadi kalau layanan Ibu ya, servis atau produk yang Ibu punya itu Ibu tingkatkan, malah nanti jadi lebih banyak lagi Bu, dan lebih bervariasi. Bukan hanya bergantung ke satu kantor ini, nanti dari mulut ke mulut itu akan menjadi lebih luas. Tapi secara keseluruhan gini teman-teman tadi ya, karena berkeluarga itu kadang sangat indah, kadang kurang. Kalau saya sekarang punya sebuah prinsip ya, kepada orang yang pernah dekat dengan kita itu, kalaupun kita itu tidak bisa lagi ya menjadi pena ya yang menulis kebaikannya, itu setidaknya jangan menjadi penghapus ya, yang melupakan kebaikan pada saat kita bersama. Begitu Bu. Oh ya, satu lagi Bu. Tadi menarik ya apa pandangan dari Ibu Sri. Jadi supaya kita tidak mudah menjudging orang ya. Kan tadi misalnya ada yang memilih berpisah, ada yang menjadi istri kedua segala macam. Tetapi kalau dari kami Bu, dan ini dari pergerakan perempuan itu, setidaknya kita hormati hukum di negara ini. Itu tidak apa-apa, tapi usahakan semua itu legal. Karena ketika tidak legal di bawah hukum Indonesia itu konsekuensinya banyak ya. Jadi kalau punya anak perempuan, ini misalnya mau menikah tapi menikahnya tidak resmi, itu konsekuensinya akan panjang. Harus sangat hati-hati, meskipun sekali lagi itu tetap pilihan di level individu ya Bu ya. Kita tidak bisa judging, supaya menjadi aman untuk semua. Kita itu kan ingin masyarakat kita menjadi lebih baik, dan payung yang kita sepakati di negara ini itu bagaimanapun adalah
hukum ya, hukum yang menjadi acuan kita bersama. Karena itu satu-satunya perlindungan di negara ini, Bu. Kalau dia tidak secara legal, kemudian kita minta bantuan ke pemerintah, ya pemerintah, kamu dari awal kita sudah buatkan pagarnya kamu terabas, sekarang kamu minta kami membantu, itu jadi serba salah. Jadi ya sebisa mungkin kalau jangan menjadi pengganggu keluarga orang, itu tentu penting ya. Meskipun tentu kalau kita tanya dari perspektif yang diberi judul mengganggu itu, sebenarnya mungkin dia tidak mengganggu itu. Mungkin bahkan dia masuk ketika itu memang sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi intinya itu sebagai masyarakat kita harus sangat hati-hati ya. Jangan mudah judging orang. Karena kalau kita di posisi orang tersebut, boleh jadi kita sudah pingsan itu, Bu. Itu ya Bu Is. Iya, yang perlindungan hukum ya. Ada yang harus ditegaskan barangkali ya, dalam kondisi yang manapun gitu, jangan ngikutin emosi aja gitu ya. Kalau perempuan, ketika memang pilihannya mungkin entah itu menikah, istri pertama ataupun misalnya kedua, pastikan bahwa itu adalah sah secara hukum. Itu catatan, karena mungkin banyak yang nggak tahu atau belum mengalami, itu banyak konsekuensi ke depannya gitu. Nah itu mungkin catatan gitu ya. Oke, baik para hadirin, sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali, ke Dokter Echa juga ingin sekali. Mungkin Dok, kalau sekarang kan waktu terbatas ya, ini kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ingin belajar lebih banyak dari Bu Dokter Echa, kemudian dari buku Dokter Naim atau Bu Sri, kira-kira kemana boleh berbicara atau bertanya di luar pertemuan langsung seperti ini? Oke, nanti boleh sekalian closing statement ya masing-masing, apa yang bisa disampaikan kepada para hadirin semuanya untuk menguatkan diri ketika harus menjadi perempuan dengan peran ganda. Ya, makasih. Jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi ke saya atau pengen cerita-cerita, sharing ceritanya lagi ya Bu ya, dilanjut bisa DM aja ke IG saya Echa Prasetya. Boleh, silakan. Jadi di add aja. Siap. Berikutnya Dokter, nanti DM di sana. Motivasi untuk hadirin semuanya. Ya, jadi mungkin saya cuma pengen apresiasi nih buat semua teman-teman yang udah hadir di sini, buat yang bapak-bapak juga, masya Allah semangatnya luar biasa, keren banget. Ikut belajar tadi bapaknya juga peduli gitu ya, buat gimana sih supaya kolaborasi sesama istri di rumah, jadi bisa saling menguatkan lagi. Udah 10 tahun tapi masih baru aja terus. Mantap Bapak, semangat, lanjutkan, keren gitu ya. Terus ya buat yang lainnya, buat Ibu, masya Allah semoga lelahnya jadi pahala ya, jadi ladang pahala semuanya gitu. Jadi saya cuma pengen sharing apa yang selalu saya pegang itu, bahwa ya itu tadi, malam tuh nggak selalu malam, hujan itu nggak selalu hujan terus, nggak ada petir yang terus-terusan sepanjang hari petir. Siang akan datang, bintang-bintang menuhin malam, terus ya sedih itu pasti ada, tapi bahagia juga pasti ada gitu. Jadi kita ngejalaninnya tuh harus dengan tetap semangat gitu. Capek boleh dirasakan lelahnya, tapi semangatin diri sendiri lagi bahwa kita itu pasti akan ketemu kok bahagianya nanti. Sabar aja dulu sebentar, sabar sebentar, terus lakukan apa yang sebisanya mungkin kita lakukan untuk membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Gitu aja sih mungkin Ibu. Terima Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Echa. Oke, berikutnya Ibu Sri dulu boleh, silakan. Closing statementnya Bu, sama kalau mau curhat kemana? Yang tidak ketemu Bu, kayak ini di Instagram, DM, ada nggak Bu ke Ibu? Email atau Instagram? Kalau yang mau curhat ke email saya aja, relawatisri@gmail.com ya. Jadi kan nanti bisa ditulis agak panjang kali ya.
Nanti kalau pada akhirnya kita mesti ngobrol, ntar kita janjian. Gitu Kalau ya. panjang nanti jadi novel ya. Kalau panjang jadi novel. Oke, boleh Bu Kan closing nanti malah statement-nya. bisa jadi healing tuh, bikin novel. Ya. Kalau closing statement dari saya sih sebetulnya bahwa peran ganda itu sebetulnya hal biasa aja ya yang boleh diambil sebagai sebuah keputusan gitu. Karena peran ganda itu kan tidak terjadi pada perempuan yang kemudian pisah dengan suami atau suaminya meninggal. Yang suaminya masih ada juga banyak para ibu atau istri itu yang ambil keputusan untuk berperan ganda gitu ya. Tapi mungkin yang perlu mulai kita kembangkan itu tadi Mbak Dian juga mempertanyakan ya tentang konstruksi budaya ya. Bahwa sebetulnya sebuah keluarga itu berisi sekian orang, dan antaranya adalah suami dan istri, itu harus dibangun bersama gitu. Jadi keluarga A dengan keluarga B itu nggak sama gitu. Yang keluarga A misalnya ibunya yang cuci baju, keluarga B mungkin bapaknya yang cuci baju, boleh aja gitu. Jadi silahkan jangan menutup diri dengan satu aturan atau stigma bahwa laki-laki hanya pencari uang saja gitu. Silakan pahami ketika istrinya memang lelah dan memang butuh suami yang lakukan gitu. Karena istri juga cari uang ketika suami uangnya kurang gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya kita hanya bekerja sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri, dan berikutnya kita berikan kesempatan untuk closing statement kepada Ibu Naim. Dipersilakan. Ya ini teman-teman, yang pertama itu kemandirian finansial itu penting ya. Ya baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Tentu ada kalanya kemandirian finansial itu kita bergantung penuh kepada suami, itu nggak apa-apa. Tapi itu harus mulai transisi juga, karena itu tadi salah satu mitigasi ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kemudian yang kedua ya, kalau ada masalah keluarga itu tidak mungkin penyebabnya hanya satu pihak ya Bu ya. Jadi meng-acknowledge bagian saya itu sebetulnya apa, itu juga sangat penting ya. Kadang saya itu berpikir ini luar biasa juga ya, maksudnya ada orang bisa tahan dengan saya sekian tahun gitu ya. Kalau kita sedang melihat apa ya kekurangan kita, atau di tempat kerja kita ya, misalnya dikeluarkan, memang ternyata itu saya yang salah gitu ya. Oh, ternyata saya itu parah gini-gini. Nah bicara di tempat kerja juga ini sebagai bentuk support kepada perempuan, dan sebenarnya bukan hanya perempuan. Kalau sebagai atasan itu kita memang harus mempromosi tim kita Bu. Sebisa mungkin, tentu berbasis kompetensi ya. Karena kalau sebagai pimpinan itu kita tidak bisa melihat talent ya, kelebihan dari tim kita ya, orang ini mungkin luar biasa tapi di situ terus. Nah itu butuh tadi sebuah loncatan. Dan mungkin saya akan ulangi ya untuk closing statement Bu Iis tadi itu ya. Kalau kita tidak bisa menjadi pena ya yang menulis kebaikan orang lain, setidaknya jangan menjadi penghapus yang melupakan itu semua. Masya Allah. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Baik, kita akan segera sampai pada sesi closing sharing session, tapi sebelumnya kita akan undang perwakilan dari penonton yang akan memberikan pesan-pesan kepada kita untuk penguatan peran ganda perempuan, dan kami undang Ibu Rema untuk berdiri, berikan pesan-pesan pendek singkat Bu untuk kami yang hadir, bagaimana agar siap menjadi perempuan dengan peran ganda. Boleh. Mic-nya sudah ada. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, saya kaget juga ya. Tapi terima kasih Bu Sri, tadi saya sampai disapa Ibu Naim. khusus saya yang malu hati. Terima kasih juga dikasih kesempatan. Ibu Dr. Echa, sayang saya telat baca ininya ya. Saya merasa undangan itu kemarin jam 9, jadi saya dengan tenang aja. Pas lihat lagi, ya Allah jam 8.30, jangan-jangan saya udah gak kebagian. Dan ternyata betul, saya gak kebagian nih cerita Bu Nina, cerita Bu Dr. Echa ya. Tapi mungkin saya yang penting bahwa saya merasa sangat bergembira, sangat bahagia bisa ikut di sharing session ini. Saya mungkin mencatat sedikit mungkin kepada saya, mungkin karena nggak dengar ceritanya tadi. Pertanyaan saya kan memang ini kan cerita asli penulisnya ya, walaupun pasti akan di ini. Kemudian saya nggak dengar tadi seperti apa. Sebenarnya terus terang Bu Is tadi, loh kok nggak diceritain dulu ya gitu ya. Tapi langsung kami harus nanya. Tapi oke lah, nggak masalah. Tapi dengan ini kan tadi bisa juga menerima merangkai juga gitu.
apa yang dari yang disebutkan tadi. Saya mungkin ingin juga berbagi. 2 minggu lagi saya 38 tahun perkawinan. Betul bahwa hujan tidak selalu turun ya. Saya tadi cuma menyayangkan ternyata 1,5 tahun saja yang baru pisahnya ya. Enggak, sorry, atau saya salah tangkap. 5 tahun. 5 tahun. Sudah 5 iya. tahun. Tadi kenapa gitu? Kok? Ya karena sekali lagi saya nggak dengar cerita, saya nggak baca novelnya, saya hanya nonton seriesnya ya. Jadi memang pasti beda. Itu. Saya cuma menyayangkan kenapa nggak komunikasi dulu, nggak diupayakan dulu gimana gitu ya. Karena kan saya aja nih yang katanya orang komunikasi, saya muridnya Pak Jala kan ya, saya orang komunikasi. Ternyata memang untuk berkomunikasi dalam keluarga itu sulit. Sangat sulit ya Bu ya, aduh komunikasi itu luar biasa. Apalagi kalau suami itu tahu bahwa kamu jangan mentang-mentang orang komunikasi mau ngajak saya ini gitu ya, mau pakai teorinya gitu. Sama dengan kayak psikolog untuk Anda, komunikator juga untuk Anda mungkin. Jadi kalau untuk suami itu udah barikade duluan kan. Ini lagi orang komunikasi lagi ngajak ngomong nih. Tapi saya selalu mengupayakan untuk mengadakan komunikasi karena buat saya tuh penting banget harus komunikasi itu. Dan ternyata ada masa-masa di mana ketika suami mencapai usia 60 itu beda lagi ceritanya. Saya melihat suami saya ketika masuk usia 60, aduh udah deh. Aduh, itu kalau kata saya jadi lucu gitu ya. Jadi lucu kelakuannya gitu. Dan itu bertahun-tahun itu saya untuk berusaha, aduh gimana. Terakhir yang saya saya dengar di podcastnya Bu Aisyah itu bahwa laki-laki semakin tua dia semakin adrenalinnya semakin turun dan udah semakin lucu lah. Tapi kita yang 50 ke atas justru semakin aktif, semakin energik gitu. Saya pikir ini yang harus kita ini. Satu hal mungkin yang saya alami mungkin ya ketika saya itu, yang pertama saya baca buku Terpuruk dan Bangkit itu ya Bu Nina, bukunya Nyai Mas Riah itu, bahwa ada satu kata tentang kekuatan untuk memaafkan ya, memaafkan bahwa oh iya dia itu adalah tipe pribadi begitu. Dan saya udah tahu kan dulu kenapa sekarang kalau orang tuh pasti ada berubah. Oke, memaafkan, saya harus ada kesediaan untuk memaafkan. Kemudian saya juga mencoba berdamai dengan diri sendiri bahwa itulah suami saya sekarang. Lalu juga yang penting mungkin saya lari ke Al-Quran ya. Saya ikut grup TDOJ, kebiasaan harus baca Quran itu ternyata menenangkan hati gitu. Jadi sampai akhirnya pada satu titik tertentu suami saya tiba-tiba membuka percakapan dan kami bisa pillow talk, deep talk gitu, sampai saya tahu bahwa ada satu kata yang dia bilang, kita ini udah sama-sama tua, kita tidak bisa berharap lagi pada anak-anak, kita hanya berdua loh. Ketika itu saya masuk gitu ya, ini komunikasi saya masukin. Kalau kita memang cuma berdua berarti kita harus saling menjaga gitu. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini saya syukuri gitu. Ada saatnya suami saya membuka diri untuk bisa dan itu kita bisa manfaatkan. Kalau saya sih titipnya memang tetap biar komunikasi itu harus diupayakan. Memang tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita tuh harus lihat situasinya, kapan gitu kita bisa ngajak suami bicara. Terima kasih loh terima kasih Ibu. Nanti kapan-kapan saya akan kontak ya. Saya penerbit. Jadi nanti bukunya Pak Jala saya yang terbitin. Jadi nanti kayaknya kita harus berbagi karena saya juga sebenarnya bukunya Bu Mas Riah itu kepengennya sih saya terbitkan. Saya punya seri sendiri Inspirasi Simbiosa namanya. Itu memang cerita-cerita inspiratif terutama memang untuk wanita ya. Karena saya memang sangat hadirin yang lain boleh Bu ikut boleh nulis silahkan mangga. Mari kita buat buku untuk mungkin Bu Nina kita bisa kerjasama acara-acara seperti ini kan mungkin ada momen-momen tertentu yang topiknya ini ayo kita terbitkan. Gitu, nanti kita bikin kumpulan tulisan tentang bagaimana pengalaman para perempuan dengan peran ganda. Iya, Insya Allah nanti kita
Ya, garap oke. ya. Ya, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak langsung Ibu. Pamit ya Bu, ada acara lain soalnya ya. Ibu jangan dulu berangkat, nanti kita foto bersama dulu. Oh, aduh. Oke, sebentar aja. Oh ya, oke boleh. Baik. Oke, baik, kita akan segera akhiri sesi sharing session ini dengan tema penguatan peran ganda perempuan. Hadirin sekalian, ujian itu sebuah kepastian, tapi kita berhak memilih menderita dengan ujian yang ada atau pasrah menerima ketentuan dan memilih bahagia. Berharap kepada manusia sepenuhnya luka. Jadilah perempuan yang berdaya dan merdeka. Tingkatkan pengetahuan dan skill agar berkemampuan. Pilih komunitas yang jadi kawan berpegangan tangan. Untuk ibu-ibu yang bekerja, mari menikmati pekerjaan agar kita bisa berbahagia dalam pekerjaan kita. Yang sedang dalam konflik, perbaiki komunikasi dan kuatkan ikatan pernikahan. Dan yang ditinggal suami meninggal, tetaplah kuat karena kita tidak sendiri. Ada Muti Institute siap menjadi mitra untuk kita berbagi. Oke, terima kasih kepada para narasumber, hadirin semuanya atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya Iis Rosila, pemandu acara dan moderator pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas saparan dan juga sharing dari para narasumber, dan terima kasih atas kehadiran para hadirin